Salam pendidikan. Apa kabar para pendidik hebat? Semoga selalu semangat, dan terus berkarya dan penuh inspirasi untuk pendidikan Indonesia. Kali ini kami ingin membahas sedikit tentang buku lain yang ditulis oleh Dr. Ulil Amri Syafri. Buku tersebut cukup viral bagi peneliti muda pendidikan Islam di Indonesia, berjudul, Pendidikan Bukan-Bukan. Buku tersebut juga telah direvisi dengan pengayaan analisis dan dicetak ulang dengan penerbit yang berbeda. Selamat menikmati video ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan like ya. Perkembangan pendidikan Islam di Minangkabau tempo dulu sangat panas. Adalah Syekh Abdullah Ahmad dengan langkahnya telah memantik api pembaruan. Kedikdayaan surau sebagai ruang tafakuh fiddin berbasis sosial adat yang tertanam kuat dalam masyarakat selama berabad-abad, tergerus hingga roboh digulung gelombang perubahan. Lain lagi di tanah Jawa yang membingkai potret perjalanan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Derap langkah beliau melalui pendidikan yang menjaga kultur atau budaya klasik pesantren, tidak menghilangkan ciri khasnya, baik yang bersifat khazanah maupun paham keagamaan, tumbuh dan bertumbuh subur hingga kini. Pesan dari dua potret tersebut memberi makna bahwa Islam bersifat mutagairat, yang bisa beradaptasi pada kemajuan dan melebur dalam budaya masyarakat pemeluknya. Maka wajar saja jika ada kesimpulan sementara, bahwa cara pikir dan perwatakan manusialah yang amat turut berpengaruh dalam membangun peradaban masyarakat, termasuk pada peta jalan pendidikan dan perubahannya. Potret pendidikan Islam masa lampau juga ikut menguak dan membuka sikap kolonial Belanda yang sangat meremehkan anak bangsa, khususnya masyarakat Muslim. Diutusnya peneliti seperti Christian Snoek Hurgronje ke wilayah Aceh untuk mencari data kemasyarakatan, utamanya tentang hubungan agama dan budaya serta kekuasaan sultan masa lalu, menjadi aksi spionase yang amat disayangkan. Inilah kasus pelecehan awal sosial kemasyarakatan, bertentangan dengan apa yang biasa disebut dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Rekomendasi peneliti seperti Christian Snoek Hurgronje itu justru memperburuk pendidikan dan budaya di Aceh masa itu. Bukan hanya itu, Islamofobia pun bermula dari rekomendasi tersebut. Sehingga kadang, penyakit yang sama masih juga merangsek ke dunia pendidikan, meskipun negeri ini sudah merdeka. Misalnya dalam kasus jilbab pada anak-anak pelajar muslimah yang masih saja dipersoalkan. Padahal pada konteks jilbab dan tak berjilbab, biarlah adab dan budaya masyarakat itu sendiri yang menentukannya. Sangat disayangkan jika dunia pendidikan masih saja bergelum pada kasus serupa di setiap masanya. Seharusnya, bila ada pelajar yang ingin berjilbab, bila itu didasari adab dan budaya hidup pribadinya, itu bebas saja. Lagi pula, tak ada hubungannya jilbab dengan kecerdasan dan proses pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, bila ada pelajar yang tak mau menggunakan jilbab di sekolahan negeri, itu pun tak perlu ada paksaan. Pendekatan memaksa yang demikianlah yang justru tak sesuai dengan semangat pendidikan itu sendiri. Artinya, kasus-kasus yang tak terlalu terkait langsung dengan proses pendidikan itu sendiri, jangan terlalu dijadikan kegaduhan. Bukankah berkebinekaan adalah unsur profil pelajar Pancasila? Maka, mengelola perbedaan juga menjadi bagian dari proses pendidikan, termasuk bagi para guru dan pengambil kebijakan. Juga tidak tepat pula bila hanya menjadikan jilbab sebagai simbol pendidikan Islam. Demikian pula di sekolah negeri, tak semestinya selalu ribut kasus jilbab. Semua ini adalah tentang bagaimana cara kita mewujudkan merdeka bersikap itu sendiri. Aturan boleh ada, tapi tetap saja aturan itu tidak tepat bila bersifat diskriminasi bagi pelajarnya, bila ada yang mau menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Melihat kondisi di atas, penulis mengambil kesimpulan, jika istilah integrasi ilmu itu tak dibutuhkan di Indonesia. Tapi yang dibutuhkan adalah integrasi nilai pendidikan keagamaan dan nilai nasionalis menuju pendidikan yang berkebudayaan tinggi, yang para pelajar dan lulusannya berkualitas. Para pelajar, jika hanya sekedar baik pada aspek sikapnya, tapi amat rendah kualitas ilmu dan skill hidupnya, itu tak akan cukup. Tapi, para pelajar, jika terampil pada skill hidupnya, namun rendah kualitas akhlaknya,
itu pun juga merusak. Dalam hal ini para pelajar harus bersemangat, seperti dalam pepatah, "Esa hilang dua terbilang." Bersungguh-sungguh menggapai cita-cita yang berkualitas. Setuju jika dikatakan dalam filsafat Islam, pendidikan dimaknai dengan menjaga dan melindungi fitrah kemuliaan anak didik sebagai manusia mulia, tapi pendidikan dalam Islam wajib juga mendidik dan melatih skill, bakat, dan potensi pada diri anak didik tersebut, sehingga kelak lulusan menjadi produktif, aktif, dan mandiri hidupnya, karena hal tersebut menjadi tugas kehidupan sebagai wujud insan amanah dan bertanggung jawab. Maka, pembicaraan pendidikan pada era sekarang jangan lagi diarahkan pada hal-hal yang sudah beres diatur oleh budaya dan adab masyarakat, seperti kasus jilbab tadi. Silakan dunia pendidikan nasional merujuk lagi tentang budaya menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Untuk saat ini, tidak semua lembaga pendidikan Islam harus juga diterjemahkan sebagai tempat tafakuh fiddin. Potensi, minat, dan bakat tentang tema-tema budaya, wisata, seni, desain mode, desain dan komunikasi virtual, alam dan lingkungan, cakap teknologi, e-commerce, entrepreneur, keterampilan dan kreativitas tangan, serta berbagai skill yang relevan di masanya, adalah tema-tema yang belum banyak tersentuh oleh konsep pendidikan Islam, juga pendidikan nasional, khususnya pada tingkat dasar dan menengah. Seharusnya, lembaga swasta pendidikan Islam harus bisa kembali menjadi pionir pada bidang tersebut di masa depan. Pendidikan Islam harus bisa lari dan berinovasi bersama pendidikan nasional, untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memang dibutuhkan anak-anak Muslim masa depan. Repotnya, jika kita umat Muslim selalu berpikir bahwa yang harus dikembangkan pada pendidikan Islam adalah hanya sekolahan sebagai tempat tafakuh fiddin. Padahal, dari rangkaian sejarah tokoh ilmuwan Muslim masa lampau telah membuktikan bagaimana mereka mampu berinovasi untuk dunianya masa itu, di era yang rumit dan terjajah. Meskipun ada sebagian dari tokoh-tokoh tersebut yang tetap menjaga orisinalitas sebagai tempat tafakuh fiddin dan melahirkan lulusan yang faqih dan ahli dalam bidang agama. Yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa sekolah Islam jangan hanya melahirkan lulusan yang setengah-setengah, tidak memiliki kompetensi untuk menjadi ulama, tidak juga kompeten masuk ke dunia kerja dan pengabdian di dunia luas. Lulusan lembaga pendidikan apapun, terkhusus pendidikan Islam, jangan ibarat tikus mati di lumbung padi, artinya, negara kita kaya raya, tapi rakyatnya lapar, karena desain pendidikannya menyebabkan kekayaannya jadi salah urus. Akhirnya, pendidikan Islam tidak boleh ikut terjebak pada pendidikan bukan-bukan. Wassalam.